Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Kinanta dari kelompok 5. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu pasar monopoli, monopolistik, dan pasar oligopoli, kita harus mengetahui apa itu pengertian pasar. Nah, jadi pengertian pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Lalu saya akan membahas tentang 3 pasar tersebut. Jadi yang pertama ada pasar monopoli. Jadi pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen. Dalam pasar monopoli, penjual tunggal ini memiliki kendali penuh atas penawaran dan permintaan barang atau layanan yang dihasilkannya. Nah, contoh dari pasar monopoli ini ada di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. Lalu yang kedua, itu ada pasar persaingan monopolistik. Jadi pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana banyak perusahaan yang menjual produk yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam segi kualitas, bentuk, ukuran, dan karakteristik. Dalam pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, namun pengaruhnya tidak sebesar produsen di pasar monopoli atau oligopoli. Jadi untuk contoh pasar persaingan monopolistik itu ada di pabrik rokok, hotel, air kemasan, retail, industri kosmetik, dan maskapai penerbangan. Lalu yang ketiga, di sini ada pasar oligopoli. Nah, jadi pasar oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya memiliki sedikit produsen, namun jumlah konsumennya banyak. Jadi pada pasar oligopoli, persaingan tidak sempurna terjadi karena hanya beberapa penjual yang memperdagangkan produk homogen. Contoh untuk pasar oligopoli itu ada industri rokok, industri telekomunikasi, industri retail, industri semen, dan industri mie instan. Lalu selanjutnya, pasar monopoli itu ada ciri-cirinya. Jadi di sini yang pertama ciri-cirinya hanya ada satu penjual. Nah, dia hanya ada satu penjual ini, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Tidak ada perusahaan lain yang dapat menawarkan produk yang serupa atau bersaing dengan penjual tersebut. Contohnya perusahaan yang menguasai distribusi listrik di suatu wilayah seringkali beroperasi sebagai monopoli. Lalu yang kedua, itu produknya unik. Jadi produk yang ditawarkan dalam pasar monopoli bersifat unik. Artinya tidak ada substitusi langsung. Konsumen tidak bisa memilih produk lain yang mirip atau yang sama, sehingga mereka bergantung pada satu-satunya produk yang tersedia di pasar. Lalu yang ketiga, itu ada pembuat harga atau price maker. Jadi dalam pasar monopoli, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk. Karena tidak ada persaingan, penjual dapat mengontrol harga sesuai dengan keinginan, asalkan konsumen masih bersedia membeli pada harga tersebut. Lalu yang keempat, itu hambatannya masuk yang tinggi. Jadi monopoli itu memiliki hambatan yang sangat tinggi karena hambatan ini bisa berbentuk regulasi pemerintah, biaya produk yang sangat besar, ataupun penguasaan sumber daya yang langka. Hal ini membuat perusahaan baru sulit atau hampir tidak mungkin masuk dan bersaing dalam pasar. Lalu yang kelima, itu tidak adanya pesaing. Karena hanya ada satu penjual di pasar, tidak ada pesaing yang menawarkan produk yang serupa. Penjual tunggal ini memonopoli seluruh permintaan pasar tanpa gangguan dari perusahaan lain. Lalu yang keenam, keuntungannya jangka panjang. Karena tidak ada pesaing dan hambatan masuk yang tinggi, perusahaan monopoli dapat
menikmati keuntungan dalam jangka panjang. Mereka tidak perlu khawatir akan persaingan yang dapat menurunkan harga atau mengurangi pangsa pasar. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Nah, yang pertama, di sini ada banyaknya penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak penjual yang menawarkan produk yang serupa namun tidak identik, serta banyak pembeli. Meskipun masing-masing penjual memiliki pangsa pasar yang kecil, secara keseluruhan jumlah penjualnya banyak sehingga ada persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, ada diferensiasi produk. Salah satu ciri utama pasar persaingan monopolistik adalah adanya diferensiasi produk. Masing-masing penjual menawarkan produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam hal kualitas, merek, fitur, atau gaya. Diferensiasi ini membuat produk dari satu penjual sedikit berbeda dari produk penjual lain, sehingga memungkinkan konsumen memiliki pilihan berdasarkan preferensi. Lalu yang ketiga, ada pengaruh keterbatasan harga. Dalam pasar ini, setiap penjual memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga produknya sendiri karena produk mereka berbeda. Namun kekuatan ini terbatas karena banyak pesaing. Jika harga terlalu tinggi, konsumen dapat beralih ke produk pesaing yang lebih murah atau sesuai dengan preferensi mereka. Yang keempat, itu hambatan masuk yang rendah. Jadi pasar persaingan monopolistik memiliki hambatan masuk rendah sehingga perusahaan baru dapat masuk dan keluar pasar dengan relatif mudah. Tidak ada kendala pasar seperti dalam pasar monopoli. Biaya dan regulasi untuk masuk umumnya tidak tinggi, memungkinkan dinamika persaingan yang terus berubah. Lalu yang kelima, persaingan non harga. Karena diferensiasi produk penting dalam pasar ini, persaingan seringkali terjadi pada aspek non harga, seperti kualitas, produk, merek, layanan pelanggan, ataupun fitur tambahan. Jadi penjual itu mencoba untuk menarik konsumen dengan inovasi dan keunikan produk daripada sekedar menurunkan harga. Lalu yang keenam, itu peran iklannya yang penting. Jadi dalam pasar persaingan monopolistik, iklan itu memainkan peran penting dalam menarik konsumen dan membangun merek. Jadi penjual sering mengandalkan strategi pemasaran dan iklan yang unik untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing. Bahkan jika perbedaannya kecil, iklan membantu meningkatkan kesadaran dan menciptakan preferensi merek di kalangan konsumen. Lalu yang G, itu ada konsumen memiliki preferensi. Jadi konsumen dalam pasar ini memiliki preferensi terhadap produk tertentu, baik karena merek, kualitas, atau fitur yang unik. Jadi preferensi ini membuat konsumen lebih setia terhadap produk atau merek tertentu meskipun ada produk alternatif yang serupa. Ini memberikan sedikit kekuatan pada penjual untuk mempertahankan pelanggannya meski tetap harus bersaing dalam harga dan kualitas. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, yang pertama, di sini jumlah perusahaannya sedikit. Jadi dalam pasar oligopoli hanya ada sedikit perusahaan besar yang menguasai pasar. Meskipun mungkin ada banyak perusahaan kecil, tetapi mayoritas pangsa pasar dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar. Contohnya adalah industri otomotif atau telekomunikasi. Lalu yang kedua, itu produknya homogen. Jadi produk yang dijual di pasar oligopoli bisa homogen atau seperti pada industri baja atau minyak, atau sedikit berbeda seperti pada industri otomotif atau smartphone. Dalam kasus produk homogen, barang yang dijual oleh berbagai perusahaan hampir tidak dapat dibedakan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang ketiga, itu harga yang bersama. Jadi karena hanya ada sedikit perusahaan dan produk yang ditawarkan seringkali mirip, harga yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan biasanya bersama. Perusahaan dalam oligopoli cenderung menghindari persaingan harga karena hal ini dapat merugikan semua pemain dalam pasar. Sebaliknya, mereka yang lebih memilih untuk bersaing dalam hal kualitas, layanan, atau pemasaran. Yang keempat, itu hambatan untuk masuk industri. Jadi pasar oligopoli memiliki hambatan masuknya itu sangat tinggi karena hal ini bisa berupa modul awal yang besar, regulasi yang ketat, penguasaan teknologi yang canggih, atau penguasaan distribusi. Jadi hambatan ini membuat perusahaan baru itu sulit untuk memasuki pasar dan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada.
Lalu yang kelima itu persaingannya tidak sempurna. Jadi dalam pasar oligopoli, persaingan tidak sempurna karena hanya ada sedikit perusahaan yang beroperasi sehingga mereka memiliki kendali atas harga dan pasokan barang. Namun persaingan tetap ada dalam bentuk inovasi produk, layanan, atau strategi pemasaran. Meskipun tidak bersaing langsung pada harga, mereka berusaha menarik konsumen melalui keunggulan lainnya. Lalu yang keenam, ini saling ketergantungan. Jadi perusahaan dalam oligopoli sangat bergantung satu sama lain. Karena keputusan yang dibuat oleh satu perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, akan mempengaruhi perusahaan lain. Jadi mereka cenderung memperhatikan tindakan pesaing sebelum membuat keputusan strategis, karena setiap langkah dapat berdampak signifikan pada keseimbangan pasar. Lalu yang ketujuh, TNG itu perusahaan membuat iklan yang kuat. Jadi karena persaingan harga sering dihindari, perusahaan dalam pasar oligopoli mengandalkan iklan dan promosi besar-besaran untuk menarik konsumen. Iklan yang digunakan untuk membangun loyalitas merek, menciptakan diferensiasi, dan mempengaruhi persepsi konsumen, meskipun produk yang ditawarkan mungkin serupa dengan pesaing. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yang H, itu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Jadi dalam oligopoli, perusahaan harus merancang strategi pemasaran yang cermat dan terencana. Karena persaingan yang ketat dan tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan lain, strategi pemasaran harus dirancang untuk mempertahankan pangsa pasar, meningkatkan loyalitas konsumen, dan juga memaksimalkan keuntungan tanpa merusak hubungan antar pesaing. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaannya. Jadi di perbedaan pasar monopoli, pasar persaingan dan pasar persaingan monopolistik dan pasar oligopoli itu ada 4. Yang pertama ada jumlah penjual, dan yang kedua produk, yang ketiga kendali harga, dan yang keempat hambatan masuk. Nah, jadi yang pertama jumlah penjual. Kalau di jumlah penjual itu pasar monopolinya hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar tanpa pesaing. Perusahaan tersebut adalah satu-satunya penyedia produk atau jasa. Kalau di pasar persaingan monopolistik itu jumlah penjualnya terdapat banyak, tetapi masing-masing penjual menawarkan produk yang berbeda atau bervariasi. Meskipun banyak, mereka tidak memiliki pasar yang besar secara individual. Lalu kalau di pasar oligopoli itu jumlah penjualnya sedikit, karena biasanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, jumlahnya terbatas sehingga mereka saling mempengaruhi. Lalu yang kedua itu produk. Nah, kalau di pasar monopoli itu biasa produknya yang ditawarkan unik atau tidak memiliki substitusi langsung. Jadi konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Lalu kalau di pasar persaingan monopolistik itu produknya berdiferensiasi. Artinya produk serupa tetapi memiliki ciri khas yang membedakannya, seperti merek, kualitas, atau fitur tertentu. Dan kalau di pasar oligopoli itu produknya bisa homogen atau sedikit berbeda. Jadi di beberapa industri seperti baja, produk cenderung homogen, sedangkan di industri seperti otomotif atau teknologi itu produknya cenderung dibedakan berdasarkan fitur dan inovasi. Yang ketiga, kendali harga. Jadi kalau di pasar monopoli itu kendali harga, perusahaan monopoli adalah pembuat harga. Karena tidak ada pesaing, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga tanpa mempertimbangkan kompetisi. Lalu yang kalau di pasar persaingan monopolistik itu kendali harganya, setiap penjual memiliki kendali harga yang terbatas. Karena banyaknya alternatif yang tersedia, kendali harga bergantung pada bagaimana produk mereka berbeda dari pesaing. Jika perbedaan signifikan, mereka bisa menetapkan harga yang lebih tinggi. Dan kalau di pasar oligopoli, itu kendali harganya biasanya dikendalikan bersama secara tidak langsung. Karena hanya ada sedikit penjual, setiap keputusan harga oleh satu perusahaan mempengaruhi yang lain. Mereka sering menjaga harga tetap stabil untuk menghindari perang harga meskipun tidak secara langsung berkolusi. Dan yang keempat, hambatan masuk. Nah, kalau di pasar monopoli itu hambatan masuk itu sangat tinggi karena bisa berupa regulasi,
penguasaan sumber daya ataupun teknologi canggih yang membuat perusahaan lain sulit untuk masuk dan bersaing. Lalu kalau di pasar persaingan monopolistik, itu hambatan masuk itu rendah, karena perusahaan baru dapat masuk ke pasar dengan mudah karena modal yang diperlukan tidak besar dan regulasi yang lebih longgar. Dan kalau di pasar oligopoli, itu hambatan masuknya cukup tinggi juga, tetapi tidak setinggi monopoli. Jadi karena skala ekonomi, biaya tinggi, dan kontrol teknologi atau distribusi yang buat sulit bagi pendatang baru untuk masuk dan bersaing dengan perusahaan besar yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pasar monopoli. Nah, jadi faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama, mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak memiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, itu dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, itu wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada faktor-faktor pasar oligopoli. Nah, jadi faktor-faktor pasar oligopoli itu ada 2. Jadi pertama, ini ada efisiensi skala yang besar. Nah, jadi maksudnya di efisiensi skala yang besar itu investasinya awal sangat besar, dan yang kedua biaya produksinya itu murah bila skala produksi sangat besar. Lalu yang kedua itu kompleksitas manajemen. Jadi di kompleksitas manajemen itu industri, pasar modalnya, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua sumber daya manusia kualitas yang tinggi. Yang ketiga multidisiplin. Yang keempat persaingan harga. Dan yang kelima intelijen bisnis. Selanjutnya ada tujuan pembentukan undang-undang anti monopoli atau antitrust law. Jadi maksudnya itu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua itu ada juga terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya ada keuntungan maksimum dalam pasar monopolistik. Jadi yang pertama, kurva permintaan lebih elastis daripada yang dihadapi monopoli. Jika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual menjadi sangat berkurang, dan bila perusahaan menurunkan harga, maka jumlah komoditas yang dijual bertambah lebih banyak. Dan yang kedua, itu karena tidak elastis sempurna seperti pada persaingan sempurna, maka kurva MR tidak berhimpit dengan kurva permintaan dan MR di bawah kurva permintaan. Lalu selanjutnya itu keuntungan maksimumnya jangka pendek. Jadi pada di gambar tersebut itu bisa dilihat bahwa untuk mencapai keuntungan optimal, kebijakan diferensiasi produk dan iklanan sangat penting. Jadi bila perusahaan ingin laba berlebih, maka harga jual atau P harus melebihi biaya marginal atau MC. Lalu setelah tadi keuntungan maksimum jangka pendek, ini ada keuntungan maksimumnya jangka panjang. Jadi bisa lihat di gambar tersebut bahwa masuknya perusahaan baru dalam pasar monopolistik akan menggeser kurva D dan MR ke kiri dan terus berlangsung sampai mencapai perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal. Lalu selanjutnya keseimbangan jangka panjang PPS dan monopolistik. Jadi bisa lihat di gambar tersebut, itu asumsinya biaya produksi PPS sama dengan biaya produksi monopolistik, maka menunjukkan bahwa perusahaan PPS itu lebih efisien daripada monopolistik. Jadi itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya masih akan ada materi lagi yang dibahas oleh rekan saya. Saya akan lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih.
Jadi di sini saya ingin memaparkan materi tentang pasar permintaan oligopoli. Perusahaan dalam pasar oligopoli menghadapi dua skenario permintaan. Permintaan akan sangat elastis bila perusahaan menaikkan harga, tetapi inelastis bila perusahaan menurunkan harga. Pengambilan keputusan yang terindependen membuat perusahaan seolah-olah menghadapi kurva permintaan patah atau mungkin demand kurva. Next, skenario permintaan elastis. Kenapa bentuknya seperti itu? Jadi, jika perusahaan menaikkan harga, seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang elastis. Kenaikan harga sebesar 1% akan menurunkan jumlah yang diminta lebih besar dari 10%, sehingga nilai penjual atau total revenue akan turun. Karena itu, jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak mengikutinya. Oke, next. Skenario permintaan inelastis. Nah, kenapa begitu? Jika perusahaan menurunkan harga, seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang inelastis. Pada kurva D1, penurunan dari P2 ke P1 akan menaikkan jumlah yang diminta dari Q1 ke Q2, sehingga nilai penjualan atau total revenue akan naik. Hal ini akan menimbulkan reaksi pesaing sehingga ikut menekan harga. Nah, penurunan harga oleh para pesaing menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta menjadi lebih kecil dari Q2, yaitu Q3. Perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang inelastis atau D2. Bisa kita lihat di kurva yang di situ. Oke, next, kita demand kurva. Kenapa bentuknya seperti itu? Pengambilan keputusan yang independen menyebabkan perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang patah, atau bisa kita sebut Kinken demand kurva. Jika harga lebih tinggi dari P1, kurva permintaan yang berlaku adalah D1. Namun, jika harga lebih rendah dari P2, kurva permintaan yang berlaku adalah D2. Seolah-olah kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva ABD2. Nah, kita lihat. Nah, next, kurva pendapatan marginal. Jika kurva permintaan yang berlaku adalah D1, maka kurva MR adalah MR1. Jika kurva permintaan yang berlaku adalah D2, maka kurva MR adalah MR2. Sehingga kurva marginal oligopoli adalah ACDE. Next, keseimbangan oligopoli. Oligopoli akan mencapai keseimbangan pada saat MR sama dengan MC, di mana harga jual atau unit adalah P1 dan jumlah output adalah P1. Next, tingkat demand kurva dan price rigidity. Tingkat demand kurva pada pasar oligopoli menyebabkan harga agak sulit berubah atau price rigidity bila biaya produksi atau MC berubah menjadi interval MC1 sampai dengan MC3, maka harga jual dan jumlah produksi tidak berubah, yaitu P1 dan Q1. Next, kelebihan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama ada konsumen memiliki banyak sekali pilihan barang atau produk. Jadi contohnya itu kayak kita mau beli rokok, itu kan di mana-mana pasti banyak kan, di warung-warung itu kayak banyak itu yang jualan rokok. Nah, jadi seperti itu. Dan yang kedua itu ada segi distribusi pendapatan lebih merata. Contohnya itu kayak iPhone menetapkan harga yang sangat tinggi, biarpun harga tinggi pasti kita kayak pengen beli gitu, padahal kan ada merek lain yang lebih murah. Nah, yang ketiga, produsen mendapatkan kesempatan untuk menentukan harga barang. Seperti pandemi COVID, pemerintah Indonesia memberikan BLT kepada masyarakat berpendapat rendah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar. Dan next, ada kekurangan pasar persaingan monopolistik. Nah, kekurangannya itu ada 3. Yang pertama itu ada memerlukan modal yang begitu besar. Contohnya itu membangun pabrik mobil, pastinya kan membutuhkan modal yang besar karena buat kayak indikatornya, terus kayak interior dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, yang kedua itu ada konsumen harus membayar sebuah produk dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya seperti iPhone tadi yang kita jual sampai puluhan juta, tapi kita tetap sama aja sih. Contohnya sama yang kayak
keuntungannya tadi itu ini seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada memiliki skala serta tingkat persaingan yang cukup luas dan cukup tinggi. Contohnya itu ada di industri retail seperti Indomaret atau Transmart, sehingga toko kecil yang menjual produk lokal. Persaingan di sektor ini mendorong inovasi dalam layanan pelanggan dan penawaran produk. Nah, jadi gitu kekurangannya. Oke, next, keseimbangan oligopoli. Kondisi optimal tercapai bila produksi pada saat MR sama dengan MC. Dalam pasar oligopoli, kita bisa analisis keseimbangan tidak hanya berdasarkan pertimbangan output dan harga yang efisien, tetapi juga berdasarkan kemampuan memperkirakan reaksi pesaing. Keseimbangan pasar oligopoli tercapai bila perusahaan dapat melakukan apa yang dapat dilakukan dan tidak mempunyai alasan untuk merubah jumlah produksi dan harga jual. Demikian juga dengan pesaing. Oke, next, model oligopoli. Yang pertama ada non-kolusi atau finite demand model. Yang dimaksud dengan itu adalah di antara oligopoli tidak mau melakukan kerjasama. Dan yang kedua ada kolusi dalam penetapan harga, atau bisa kita sebut dengan collusive pricing. Yang dimaksud dengan kerja yang dilakukan resmi dengan membentuk kartel, tetapi jika secara resmi dilarang, dapat dilakukan secara informal atau implisit. Dan yang ketiga ada kepemimpinan harga, price leadership. Perusahaan-perusahaan yang dominan memegang kendali dalam penetapan harga sehingga mendapat laba yang diinginkan. Oke, next ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, setiap jenis pasar ini memiliki karakteristik yang unik terkait jumlah pemain, tingkat pengendalian harga, dan hambatan masuk. Pasar monopoli adalah yang paling terkonsentrasi, sedangkan pasar persaingan monopolistik memiliki lebih banyak pemain dan variasi produk. Oligopoli di sisi lain mencerminkan pasar yang dikendalikan oleh sedikit pemain besar dengan kekuatan signifikan. Oke, next. Jadi di sini ada sesi tanya jawab. Nah, di sini ada pertanyaan dari beberapa kelompok lain ya. Oke, soal pertama, sebutkan perusahaan monopoli dan oligopoli di Indonesia. Nah, dari pasar monopoli itu ada PLN, perusahaan listrik negara, Pertamina, PDAM, PT Kereta Api. Nah, yang dari oligopoli itu ada Telkomsel, Indosat, Tri, atau Smartfren. Nah, soal yang kedua, adakah contoh kasus nyata di Indonesia di mana undang-undang anti monopoli gagal dalam mencegah praktek monopoli? Nah, dari yang saya baca itu kasus PT Indosat dan PT Telkom, meskipun ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perusahaan ini tetap memiliki posisi dominan di pasar telekomunikasi yang mengakibatkan berbagai masalah bagi kompetitor dan konsumen. Dan soal yang ketiga itu ada bagaimana keberadaan pasar monopoli dapat memberikan dampak positif. Pasar monopoli dapat mengurangi adanya pemborosan atau inefisien persaingan yang tidak berguna atas perusahaan. Karena dengan banyaknya persaingan yang tidak berguna dapat mempengaruhi kualitas dari produk. Selain itu, perusahaan hanya mementingkan keuntungannya dibandingkan dengan pesaingnya. Soal yang keempat ada bagaimana cara mengatasi kekurangan pasar monopoli. Untuk mengatasi kekurangan pasar dari monopolistik, perusahaan dapat melakukan beberapa hal seperti menetapkan harga yang kompetitif, memperluas target pasar, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, melakukan promosi yang tepat dan aktif. Nah, soal yang kelima, apa keuntungan dan kerugian dari persaingan monopolistik bagi konsumen? Keuntungannya ada konsumen memiliki banyak pilihan produk yang berbeda sehingga bisa memilih yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Dan kerugiannya itu ada konsumen harus membayar harga di atas biaya produksi sehingga kesejahteraan konsumen berkurang. Kayak soal yang keenam itu ada mengapa produk diferensiasi sangat penting dalam pasar persaingan monopolistik. Diferensiasi produk sangat penting dalam pasar persaingan monopolistik karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama, memberikan loyalitas pelanggan. Dan yang kedua,
menguasai segmen pasar. Yang ketiga, membuat hambatan masuk. Yang keempat, fleksibilitas dalam penetapan harga. Oke, soal yang ketujuh, bagaimana pengaruh pasar oligopoli terhadap inovasi dan pengembangan produk baru. Pasar oligopoli dapat mendorong inovasi jika perusahaan bersaing secara aktif melalui kualitas dan pengembangan produk, didukung oleh kemampuan finansial mereka. Namun, jika terjadi kolusi atau dominasi yang berlebihan, inovasi dapat terhambat karena kurangnya tekanan kompetitif dan hambatan masuk bagi pemain baru. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang dinamika pasar ini, perusahaan kecil dan inovatif dapat menemukan celah di antara para pemain besar. Melalui strategi yang cerdik dan fokus pada inovasi, mereka dapat bersaing dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Dan soal yang ke-8, bagaimana cara produsen dapat mempengaruhi harga pasar monopolistik. Cara produsen dapat mempengaruhi harga pasar monopolistik. Yang pertama ada kontrol produksi. Produsen dapat mengontrol jumlah produk yang diproduksi dan dijual, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan produk. Dan yang kedua ada penentuan harga. Produsen dapat menentukan harga produk yang mereka inginkan karena mereka memiliki kendali atas pasar tersebut. Yang ketiga ada strategi harga diskriminatif. Produsen dapat menggunakan strategi harga. Dan yang keempat ada penggunaan biaya tetap. Produsen dapat menggunakan biaya tetap seperti biaya iklan dan promosi untuk mengaruhi harga produk. Oke, next. Nah, jadi segitu aja yang materi yang bisa kita paparkan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.